betah nambah-nambah bahasa. Dan kaya banget kita ya, banyak bahasanya. Oke, ini adalah suku adik-adik ya. Ini adalah suku-suku. Oh enggak, ini suku apa ya? Papua. Papua. Boleh ya? Taunya dari mana? Biasanya kalau orang Papua itu Kayak orang-orang pedalaman ya. yang Nah, ini berburu. ya, iya berburu karena kan tidak tinggal di perkotaan ya. Pasti kehidupan sehari-harinya berbeda-beda. Makanannya juga beda-beda. Makanya kan ada Budayanya yang juga beda. terus dagingnya juga kalau nggak salah ulat ya, ulat dari pohon sagu. Jadi yang masih putih-putih gitu dimakan, kayak yang enak katanya sih banyak. Mm-mm. Pernah tuh ada orang Sunda main ke Papua, diliput di TV, terus dikasih makannya itu ulat dan kita tuh, aduh jangan sampai mukanya. Tapi katanya manis. Iya sih, mungkin kakak belum pernah nyobain. Katanya manis. Kita manis, kita harus saling menghargai ya, jangan sampai kita menghina. Makanan apaan ini? Aku mah nggak suka, aku mah sukanya burger, bisa pizza. Nah, nggak boleh kayak gitu. Ya kita hargai aja, bilang aja kalau misalnya kita kurang suka, maaf saya tidak biasa makan ulat gitu aja. Jangan sampai kita malah jadi berantem ya, kan dia Kan juga bahasanya beda. iya. Untuk bahasa sendiri, adik-adik, kan kita punya bahasa satu ya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, kalaupun misalnya kita mau ngajak ngobrol sama orang Papua, nah kita boleh kok pakai bahasa Indonesia, karena mereka juga paham insya Allah ya. Karena sekarang di Papua udah ada TV, udah ada internet, bahkan dari Papua juga ada yang ikutan Putri Indonesia. Oke, next ya. Ya, perbedaan ini juga bisa melahirkan tarian ya. Tariannya beda gitu kan ya. Terus kebiasaan juga beda. Agama. Agamanya juga berbeda. Nah, ini bukan Papua tapi agak-agak mirip ya karena nggak menggunakan pakaian, tapi beda banget juga. Ini adalah suku eh, Asmat. ya Asmat. Jadi di Papua itu ada banyak sukunya, adik-adik ya. Salah satunya ada suku Asmat seperti ini. Nah, itu ada aksesoris yang membedakannya. Kayak dikasih anting ya di hidungnya ya. Dan itu emang asli ditusuk. Kakak pernah lihat ditusuk. Tapi ditusuknya itu nggak langsung gede. Jadi dari kecil, yang kecil dulu makin gede, oh dia Ulang. tusuk makin sakit, pasti sakit lah. Orang ditusuk Tapi ya. udah kebiasa ya. Iya, kalau di sana udah biasa. Mungkin bisa Terbiasa. yang kayak gitu tuh adalah pemimpinnya, tuh ya. Terus menggunakan aksesoris di wajah, makanya kakak kalau ngelihat ada tampilan-tampilan tari daerah ya, kakak itu paling seneng ngelihatnya itu tarian ini, oh, gitu beda dari yang lain ya. Ini suku Asmat, ada lagi suku yang lainnya. Oke, nah ini coba amati deh sama adik-adik. Apa bedanya dengan suku Asmat yang Ya, tadi? suku Dayak. Kalimantan. Ya, dari Kalimantan. Oh, banyak tatonya. Telinga. Suku Dayak. Dan telinganya kayak Nah, Telinganya dipanjang. panjang. telinganya itu dikasih jadi Telinganya Anting berat. semakin bagus. Jadi telinga itu Pakai panjang anting kata berat. antingnya juga pada berat lah, bukan anting-anting yang kita pedalaman ya. Ini pedalaman banget ya. Tapi kalau yang untuk Kalimantan sekarang mah ya yang kota-kotanya sama kayak kita, ini khusus yang di pedalaman. Kadang mereka ingin terus aja kayak gitu gitu, nggak mau meninggalkan budayanya. Nah, ini ada suku Bugis ya. Oke, suku Bugis ini unik banget karena suku Bugis itu punya tradisi ya. Nanti kita akan lihat tradisi yang uniknya seperti itu. Nah, ini beberapa pakaian adat adik-adik semuanya ya. Nih, pakaian adat ini sering kita jumpai kalau di acara pernikahan ya. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ini pernikahannya bukan orang Sunda, tapi orang Betawi. Oh ini pernikahannya dari orang Padang. Itu dilihat dari kostumnya.
Karena biasanya kalau di pernikahan kostumnya adalah kostum budayanya. Ini contohnya di sini ya, ada kostum yang berat banget adik-adik, katanya bisa nyampe kiloan ya. Itu tuh yang di kepalanya ada ininya kayak emas-emasnya. Ini bisa lebih daripada, nah ini berat banget nih. Jadi kalau misalnya adik-adik mau pakai ini ya harus siap dilatih dulu kepalanya ya. Tapi kalau yang lain mah ringan-ringan ya, itu berat bisa kiloan. Oke, next. Lanjut ya, udah jam 11 lagi. Nah, ini adalah alat musik, adik-adik. Alat musiknya juga berbeda-beda, ya. Ukulele, tahu ukulele? Kayak sejenis gitar ya, tapi lebih kecil. Sekarang suka suka dimainin lah sama artis-artis cilik yang kecilnya ukulele. Angklung, nah angklung itu ciri khas punya Jawa Barat. Jadi kalau misalnya orang luar negeri datang ke Indonesia, mereka suka pingin mainin angklung. Contohnya itu ada yang pernah nggak di Bandung ada saung angklung Mang Ujo, tahu? Dataran Ada datar. saung angklung Mang di sana itu Orang-orang luar negeri banyak dan mereka tuh ada ingin diajarin alat musik gitu ya. Oke, next. Gampang, wah itu adik-adik kalau nyobain ini ya alat-alat musik silahkan, banyak banget, kita itu kaya loh. Ya ini dari Papua tuh ya, tifa, angklung. Terus ada tuh kakak ngeliat suling, tapi sulingnya itu dari tulang hewan. Wow, keren ya. Nah ini kalau di kita mungkin kendang ya, kalau di Bandung gitu ya atau Jawa Barat. Gamelan juga itu suka ada kalau di acara-acara hajatan. Nah, dan juga bahasa. Kita kaya sama bahasanya, ya. Jangan sampai kita berantem karena bahasa. Contohnya dahar. Ada orang Jawa di sini. Teman kakak orang Jawa, dia itu ngajak makan. Hayu orang dahar, katanya tuh. Nah, kakak kaget kan? Kok dia ngomongnya kasar, kata kakak itu. Kan kalau di bahasa Sunda dahar itu nggak sopan ya. Apalagi sama orang yang udah lebih dewasa kan. Kalau mau kita tuang. Terus teman kakak tuh biasa-biasa, yuk, weh, orang dahar, 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 katanya tuh. Kakak tuh langsung merasa sakit hati. Ih, kenapa sih kok orang itu ngomong kasar gitu kan ya. Nah, ternyata kakak salah. Kakak nggak tahu kalau orang Jawa itu, dahar itu katanya halus. Tuh ya. Jadi bagi mereka dahar itu halus. Tapi kalau kita di Sunda, dahar itu kasar. Kita bilangnya tuang, mam, atau neda gitu. Nah, kalau kita saling menghargai, tentunya kita nggak akan marah-marahan, kita tidak akan salah paham, gitu kan ya. Padahal artinya ya sama-sama makan. Terus ada lemekan, mangan, ya mangan itu dari Jawa ya. Ada madang, banyak kan ya arti dari makan. Nah, kalau misalnya adik-adik bingung, ya udah pakai bahasa Indonesia aja, karena itu adalah bahasa persatuan. Oke, adik-adik di sini siapa sih orang Sunda? Ada nggak orang Sunda atau orang yang ngerti bahasa Sunda? Coba Aku. ya. Oke. Kakak mau cerita, tapi tadi yang udah dengar ceritanya ya, pura-pura aja nggak tahu ya. Jadi gini ceritanya adik-adik ya. Kakak stop share dulu. Ada sekelompok orang yang lagi belajar untuk apa kayak tentara gitulah, lagi berlatih. Kan yang namanya berlatih itu harus menggunakan alat ya. Nih kalau nggak ngerti nanti tanya ke mama atau tanya orang yang di sampingnya. Nah, ada pelatih sama yang dilatih ya. Kalau pelatih, pasti kan dia itu yang memberikan instruksi ya. Misalnya pelatih sepak bola. Nah, pelatih itu pasti akan nyuruh para pemain sepak bola untuk lari, untuk pemanasan, gitu ya, untuk push up. Nah, tapi ini mah yang dilatihnya itu tentara. Ya, tentara itu kan harus berani ya, kayak berperang ya. Terus kayak nembak, harus tahu gimana cara nembak, siapa yang ditembak. Nah, suatu saat pas lagi berlatih, mereka itu
membawa senjata. Nah, senjata ya. Oke. Langsung pelatihnya. Nah, kakak kenalin dulu nih. Si pelatihnya itu dia orang Medan. Ada di sini nggak orang Medan? Orang Medan itu ciri-cirinya kalau ngomong itu nggak bisa bilang kecuali kalau yang udah lama ya tinggal di Bandung. Jadi bilangnya aja. Contohnya apa? Contohnya itu mau kemana gitu kan ya? Mau kemana? Kemana gitu ya? Atau misalnya itu apa ya? Yang ada e-nya. Misalnya itu bahasa yang ada e-nya, bantu kakak dong. Apa ya yang ada e-nya ya? Jadi dia itu nggak bisa bilang aja. Nggak bisa bilang aja. Bilangnya tuh selalu dan e. Kemarin gitu ya. Kemarin. Menu, Kak, Sekarang. menu makan. Sedang. Menu ya. Sedang. Menu. Peta, Nah itu peta. pengen, pengen memang pengen. Oke, lanjut ya adik-adik ya. Saya lanjut ya. Nah, kemudian si pelatihnya itu kan orang ini, orang apa sih namanya, orang orang Medan. Ayo ikuti kata beta gitu ya. Ikuti kata beta gitu kan ya. Ayo semuanya angkat senjata katanya tuh. Kan nggak bisa bilang ya, senjata aja bilangnya senjata. Ayo semuanya angkat senjatanya sekarang juga. Diangkatlah. Nah, yang angkatnya itu adalah orang Sunda. Jadi tentaranya tentara Sunda diangkat. Cepetan, cepetan. Cepetannya cepetan, angkat sekarang juga gitu kan ya. Pas udah diangkat, kan harus diturunin ya senjatanya. Nah, udah diangkat, langsung pelatihnya bilang gini, setelah diangkat, ayo lakukan hal ini. Letakkan senjatanya, katanya. Dia bilang letakkan. Tahu letak? Kalau bahasa Sunda apa artinya letak? Jilat, ya. Jadi yang pas ngangkat Malah senjata, malah dijilat sama orang Sunda. Gitu katanya tuh ya. Terus orang-orang orang Medannya kaget. Loh, 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 loh. Aku suruh letakkan, kenapa kau jilat-jilat itu senjata? Jorok sekali. Jorok sekali. Letakkan senjatanya. Terus aja dijilat-jilat. Gitu kan. Orang Sunda kan bingung. Katanya disuruh diletak. Kata itu masa dimarahin, itu udah diletak-letak katanya itu. Asli lucu kata Almira. Padahal itu tuh maksudnya letakkan. Kan udah diangkat, diletakkan gitu. Bukannya dijilat-jilat. Nah itu tuh kan agak konyol juga sih ya perbedaan bahasa gitu kan ya, bikin salah sambung gitu ya. Makanya kita harus saling memahami ya, memaklumi. Misalnya ada namanya itu Eis gitu ya, orang Sunda Eis. Terus teman kita manggilnya Eis. Hai Eis, sini Eis. Bukan, namaku Eis. Tetap aja dia manggilnya Eis. Ya kita jangan marah, jangan sensitif. Ya, yang nggak apa-apa lah. Mungkin dia lagi belajar bilang gitu ya. Kayak gitu adik-adik, unik ya perbedaannya. Nah, ada juga yang lebih unik nih perbedaan yang ditemukan di orang Bugis ya. Nih. Semoga adik-adik ngerti ya sama cerita tadi ya. Ya, terlalu fokus dengan bahasa masing-masing ya, sehingga salah salah mikir. Ada yang nggak ngerti, maaf ya yang nggak ngerti ya. Oh, bisa dikit. Nah, ini ada yang unik. Pindah rumah ya. Ini orang Bugis. Tahukah kamu bahwa ada rumah adat yang kalau dipindahkan itu benar-benar pindah sama rumahnya. Ya, adalah rumah adat suku Bugis dan rumah adat Dompu. Tradisi memindahkan rumah adat ini dilakukan secara gotong royong. Ya, ini benar-benar pindah rumah itu rumahnya pindah. Kalau kita kan pindah rumah itu ya, saya Kak Esri pindah dari Bandung, kakak pindah ke Jakarta, ya udah kakaknya aja yang pindah, bawa baju gitu, bawa barang-barang. Terus rumahnya ya pakai rumah di Jakarta beli. Tapi kalau orang Bugis pindah rumah itu benar-benar dibawa sama rumahnya. Unik ya? Iya, dibawa sama rumahnya. Ini asli ya, bukan bohongan nih. Nah, seru nih. Rumah adat Bugis, suku Bugis. Tradisi memindahkan 12 disebut mapalete bola ya atau maraka bola.
Rumah adat Diangkat suku ya Bugis. sama orang-orang. Iya, sama orang-orang asli diangkat sama teman-temannya, sama orang sekampung. Jadi Kampung. mereka Kak Wan nggak mau putih. Di rumah nenek Jadi juga nggak usah pernah beli ada. tanah. Abang mau putih nggak? sebentar ini Kayak ada gitu. suara, mute dulu. Kita dulu nih, nanti kita di mobil tukar ya. Sebentar biar nggak kedengeran, di mute ya. Kalau misalnya ada orang rumah yang berbicara boleh di mute sama adik-adik ya, biar rahasianya tidak terdengar. Rumah adat suku Bugis terbuat dari kayu dan berbentuk panggung. Jadi syaratnya rumahnya dari kayu. Kalau rumah adik-adik bisa dipindahin, diangkat. Yang ada Nggak ada. bukannya rumahnya pindah, malah batu-batunya pada jatuh nanti ya. Nah, tradisi ini dilakukan jika pemilik rumah ingin pindah ke tempat lain atau misalnya mau mindahin atau menjualnya. Misalnya di sini ada apa? Siapa nih di sini? Kira, misalnya tuh ya. Kira itu mau jual rumahnya ke Keiko. Nah, beneran dikasih rumah sih ke tempatnya Keiko. Keiko ini rumahnya udah dibawain, lucu ya. Nah, rumahnya diangkat secara utuh tanpa dibongkar terlebih dahulu. Tradisi ini dilakukan secara gotong royong. Ada positifnya ya. Jadi kalau ada yang mau pindah rumah tadi diumumin. Siap-siap teman-teman. Di sini ada yang mau pindah rumah. Siapa yang pindah rumah? Irsyad mau pindah rumah. Siap-siap diangkat ya rumahnya Irsyad itu. Oke, next. Bayar, nggak tahu ya. Mungkin karena capek, mungkin bisa dibayar. Kasihan juga. Nah, ini bukan bohongan Lebih adik. besar. Iya, bener. Ini kalau misalnya nyari di YouTube juga ya, beneran diangkat rumahnya. Pindah rumah kan? Bukan pindah orang, pindah rumah. Itu diangkat sama berapa orang, apalagi kalau rumahnya gede ya. Nah, ini asli udah Gede diangkat dan sapi. ya, udah diangkat itu bener-bener dipindahin. Dipindahinnya jalan kaki lah, nggak mungkin pakai mobil. Nih, ini mah agak kecil ya rumahnya ya. Tuh. Ini rumahnya kecil tapi lebih dari 30 orang. Itu tuh di bawahnya tuh masih ada, bukan yang di luarnya aja. Ya. Nah, ini adanya di Bugis, adik-adik ya. Banyak banget budaya-budaya yang mungkin tidak kita ketahui. Dan ini adalah orang Indonesia asli, uniknya negara Indonesia. Oke, lalu gimana caranya kalau kita menghadapi perbedaan dengan teman kita atau dengan apa orang-orang yang kita kenal di online ya? Kan bisa jadi di sini ada yang dari apa? Dari Kalimantan, ada yang dari Pekanbaru gitu kan ya. Perbedaan itu indah adik-adik ya. Yang penting kitanya saling menghormati, saling memahami. Ya, kok ada tulisan modus? Salah ya itu, saling menghormati, saling memahami, saling menghargai itu tuh ya maksudnya. Oke. Nah, kakak akan kembali lagi ke ini ya. Nah, ada 416 suku dan 587 bahasa. Ini kalau misalnya kita kumpulkan ya, oh itu dari Sabang sampai Merauke orang Indonesia pasti banyak banget perbedaannya. Dan begitu nemuin perbedaan, nggak boleh ya kita menyakiti. Contohnya kayak tadi nih, kalau di kita kan baju adatnya bagus, tapi kalau di Papua baju adatnya cuman pakai ini aja, rumbe-rumbe aja di bagian pinggangnya. Cuma terus kalungnya mungkin kalau di tempat lain kalungnya pakai emas, tapi kalau di Papua kalungnya pakai gigi hewan. Ini gigi hewan kan? Nih, ini gigi hewan. Nih yang dipakai bapak ini kan gigi hewan. Gigi Terus monyet. ya macam-macam mungkin ya. Taring ya dijadikan. Terus kalau misalnya di Bali itu perempuannya cantik-cantik, pada pakai lipstick, pada pakai make up. Tapi kalau di Papua ternyata mukanya dikasih ini, dikasih tinta ya. Nah, dikasih laki-laki ini ya. Nah, kita harus hargai juga, jangan sampai kita nyindir. Ih, kok kayak gitu gitu kan ya? Ketinggalan zaman enggak. Ini adalah budaya yang harus dilestarikan. Makanya Indonesia itu selalu dikunjungi sama orang asing karena orang asing ingin ngelihat yang unik-unik gitu, yang perbedaan-perbedaannya. Gitu ya. Ada yang punya temannya orang Papua?
Ya. Oke, kalau misalnya ada orang Papua temennya ya kita harus senang karena kita punya teman dari pulau yang berbeda atau mungkin dari Aceh gitu ya, dari Melayu. Oke, tadi ada yang raise hand ya, maaf kakak belum buka-buka chatnya. Tapi kayaknya ada yang mau nanya ini Katanya sebelum nggak ada kita yang akhiri kita nggak bisa 11.45 bahasa ya Sunda. beresnya ya. Oh, ada yang nggak bisa. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa bahasa Sunda, kita menggunakan bahasa pemersatu Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Ini ada yang ngomong apa ini teh? Oh, ini ada yang kenalan. Adik-adik ini ngobrolnya yang seputar dengan obrolan kita ya. Jadi kebaca yang lagi kenalan di Zoom ya. Aduh. Cina. Oke, sekarang Kak Esri akan buka modul ya untuk adik-adik nanti dikerjakan. Ini modul untuk kelas 4, 5, dan 6. Kakak ada video, kita coba ini video ya. Semoga bisa. Enak. Ada tes pada apa-apa kita jangan menghisin nggak boleh kayak gitu ya karena itu biar kita nggak bosan jadi banyak makanan termasuk kayak jenis sate marangi ya sate padang pernah nggak makan sate padang. Beda banget ya dengan sate yang ada di kita karena bumbunya itu kayak kayak kuning kuning gitu lah beda dari yang lain pokoknya ya sate padang enak sih kakak pernah nyobain. Misal jangan masak kenapa presiden. Bentar, kakak mau buka modulnya, tapi malah ngebuka ke sana. Naura, tadi Raisen mau bertanya? Sok yang mau bertanya silahkan. Boleh nanti dijawab sama-sama dengan Kak, adik-adik. Mm-mm. itu di modulnya kenapa kelasnya kelas 4 sampai kelas 5 bukan ke nyampe kelas 5? Oh, itu tuh sama kelas 6 ya. Sama kelas 6, 4, 5, 6, Naila ya. Tadi siapa yang bertanya? Itu sampai Naura. kelas, oh Naura. Iya, itu sampai kelas 6 ya. Besar itu dibagi 2, 1, 3, 4, 5, 6. Hanya salah pengetikannya aja. Ah, iya. Oke. Oke, ini modulnya kakak coba buka. Nanti boleh ya cari di internet. Misalnya kayak tadi biar tahu kayak hiasan di kepalanya. Kan kalau di gambar modul itu kan lebih ke animasi ya. Nah, adik-adik juga harus kepo, lihat aslinya kayak gimana. Oh, ternyata kepalanya pakai besi gitu kan ya. Jadi tahu. Nah, ini ya modulnya. Nah, ini barat. Beda ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera juga. Kalau Sumatera agak ada Melayu-Melayunya ya. Kalimantan, Sulawesi itu Kalimantan yang ciri khasnya itu pakai bulu ya, bulu hewan. Oke, tidak dicoret adik-adik. Yang coret-coret tolong hapus lagi ya, biar tidak mengganggu. Nah, terus pakai adat Indonesia. Nih, ini ada Papua. Papua itu ya, kalau Papua pakai rambut-rambut ini ya, hewan. Terus ada Bali. Nah, kalau Bali sering banget nih kakak lihat orang Bali ya. Karena banyak banget di Bandung masakan-masakan Bali atau restoran-restoran Bali. Ciri khasnya pernah ada. Nah, ini tinggal digabungin nanti sama adik-adik ya di bukunya. Nah, sekarang yuk kita cari ini yuk. Kita isi ini. Ini adalah bahasa. Nih, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa Tengah. Nanya kabar, beda-beda tulisannya. Kalau Sunda, kumaha damang. Kalau Jawa Tengah, piye kabare. Coba siapa di sini yang orang Bali? Bahasa bahasa Balinya apa kabar gimana? Ayo, boleh ini apa katanya tuh ya. Yuk cari lagi yuk. Di sini adik-adik ada orang Padang nggak? Maluku Habar Dokasa. Habar, Habang ya. Apa kabar? Adik bacaannya ya. Baca, baca, baca. Oke. Ada 700 bahasanya adik-adik ya. Tuh. Gimana cara nyarinya ya adik-adik? Kaba. Kaba. Bahasa Minang bakaba. Kaba. Bakaba. Bagus ya, bakaba. Singkat banget. Bakaba. Ini teh, apa kabar? Bakaba. Alhamdulillah damang. Kak, Jawab gimana Kak? Kok ketutup chatnya nggak bisa ngeliat semuanya udah tenggelam. tenggelam. Oh ya udah. Harus oh nggak boleh.
Ngabare. Iya, iya ini. Ya, chat Udah ini tenggelam. tentang belajar ya, bukan chat tentang pribadi ya, karena nanti jadi tenggelam kasihan teman-temannya ya. Asyik. Diem nggak? Diem. Kamu jadi Pribadi. asik banget ngomong gomura de remah kaberah de remah buruk Coba baca ya. Ini nanti chatnya ya, jadi ke tenggelam. Bakaba tuh, bakaba bahasa Minang. Bakaba, ini kakak salin ya. Bakaba bahasa Minang. Bakaba, Apa? bacanya Bakaba. Bakaba. Tuh kan kakak nggak tahu ya. Bakaba ternyata adik-adik. Aduh, karena kakak nggak tahu jadi bahasa apa itu ya, orang Minangnya aja lupa. Bakaba. Terus siapa lagi tadi tuh? Ken Ken Kabare, Bali, Ken Ken Kabare. Yuk tulis yuk. Maluku Habar Dokasa. Bahasa luar negara enggak, kan kita lagi ngebahas tentang Indonesia ya. Maluku Habar Chatnya. Kak, kok Balinya ada 2, Kak? Ken Ken Kabare sama apa satu lagi? Bu, kalau beda nggak apa-apa bahasa-bahasanya. Unapi Gatra. Oh iya nih Punapi Gatra nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan kayak Sunda juga beda-beda kan, kayak kumaha damang, kumaha sae kan beda-beda ya, nggak apa-apa. Punapi Gatra, ih kakak mau ngapalin tadi baa kaba, ken ken kabare, habar dokasa. Duh, adik-adik kita jadi belajar banyak bahasa. Kalau Rio mah apa kata? Kalau bahasa Kalimantan apa? Kalimantan ada nggak di sini orang Kalimantan? Kakak belum tahu, nanti boleh lihat di Google ya. Bahasa Kalimantannya apa kabar? Rio masih apa kabar juga. Ini mirip-mirip Indonesia ya. Oke, adik-adik. Nah, nanti biar lebih seru, adik-adik boleh cari taunya sendiri-sendiri ya. Mau ditambahin juga boleh ya tentang bahasa. Next ya. Nah, ini banyak alat musik, tarian juga. Nah, tarian juga beda-beda ya. Ada yang bawa piring, ada yang bawa kipas, ada yang bawa bulu ayam, ada yang bawa apa namanya kain ya, selendang. Topeng. Ada yang bawa topeng ya, unik-unik ya. Nah, nanti dicari ya. Tuh ada yang pakai ini, pakai masker, topeng, apa tuh? Nah, ini adik-adik ada nanti ditariknya cari aja, misalnya tari topeng, tari blunde ya. Nanti dicocokin ya sama adik-adik. Tari reog. Nah, ada juga makanan. Kalau makanan saya pada tahu ya, ada klepon, ada onde-onde mande, onde-onde, ada getuk ya, ada permainan juga. Wow, permainan tradisional ya, ada asli dari Bandung, ada permainan dari Jawa. Teh, bahkan nyanyiannya juga beda-beda kalau dari Jawa ya, pakai bahasa Jawa nyanyinya. Tuh, adik-adik nanti tinggal gabungin ya. Egrang, congklak. Congklak yang mana congklak? Gampang ya kalau ini. Nih, ini congklak pakai alat. Cara mainnya hampir sama sih se-Indonesia. Bekel. Nah, bekel itu beda-beda bahasanya. Kalau di luar lain, bukan bekel ada namanya. Kalau di kita sih terkenalnya bekel. Kelereng. Ular naga ya. Nah, tinggal dipindahin sama adik-adik ya. Gampang ya. Permainan-permainan tradisional di negara Indonesia yang sangat beragam. Ya, buatlah peta Indonesia, berikan keterangan masing-masing 5 pulau. Nih, adik-adik boleh ya bikinnya yang sangat lengkap. Siapa tahu di sini ada pulau lagi kecil-kecil. Nah, ya, itu tuh jangan salah kan ada ratus ribu pulau ya. Nah, ini pulau yang terbesar. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Pulau besar. Dan yang lainnya pulau kecil-kecilnya. Gitu adik-adik ya. Nanti bisa dikerjakannya setelah istirahat adik-adik ya. Biar
Relax, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada yang raise hand, Naura gimana Naura? Naura mau bertanya? Itu di gambarnya persisnya kayak di situnya aja, Kak. Iya, boleh. Ikutan nih ada di sini. Kalau mau lebih lengkap juga lebih bagus. Mm, Lebih lengkap itu lebih bagus adik-adik ya. Oke, sudah jam 11.42 adik-adik. Nur Aisyah mau bertanya, silakan Nur Aisyah. Yuk yang mau bertanya. Tentang mengisi men itu coba lihat Apa? Bu, maksudnya apa menarik guys terus Bu? Oh, menarik guys. Itu maksudnya menghubungkan. Yang ini ya menarik garis itu dihubungkan. Ada tulisan dicocokkan dengan gambarnya. Itu yang Ditarik. di gambar ini nggak ada tulisannya Kak? Yang mana coba? Kakak coba buka ya. Wah, udah ada yang mulai mengisi ya. Masya Allah. Yang makanan tradisional Indonesia. Oh, makanan tradisional Indonesia mah itu ditulis aja sama kita, nggak ditarik. Kan menarik ya. Ini misalnya telepon, ditulis ya. Aja. Ya, sama-sama. Menggambarnya di ini sayang di buku atau di kertas ya. Kalau digital nanti kurang terlatih tangannya, nanti difoto, diupload. Biar bagus dong. Kan kapan lagi kita bikin peta Indonesia? Mau bikin yang gede? Boleh di karton. Mau bikin di kertas HPS? Boleh. Atau mau di belakangnya? Boleh ya. Dibikin seru aja. Kalau kakak sih udah bikin apa? Karya kakak ya, bikin pulau-pulau yang ada di Indonesia, bikin peta Indonesia. Nanti sama kakak dipajang di rumah. Suka liatin deh. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita persiapan sholat ya, karena memasuki waktu azan mungkin nanti ya. Kita stop share dulu. Oke, adik-adik, kita foto bareng dulu ya. Nih, kita foto bareng dulu. Aduh, aduh. Nah, yang coret-coret bayar 20 juta, bayarnya pakai apa ya? Nanti kalau misalnya lagi belajar Zooman kayak gini, kurangi coret-coretnya, karena nanti teman-teman jadi nggak kelihatan ya. Belajar untuk ini. Oke, kita foto dulu adik-adik ya. Ini banyak sekali. Kita ada di 64. Wow, ada di 64. Ini dibuka kameranya nih. Halim belum dibuka. Faras dari Lombok. Di Lombok belum dibuka. Ke foto ah. Oh, Prof. Faizal lagi di rumah sakit. Cafakila. Semoga lekas sembuh ya. Oke, kakak foto ya. Masya Allah, banyak sekali. Oke, untuk gaya yang pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, tahan. Ini kita baru banyak banget ini. Tahan dulu ya. Ini kakak baru kakak mau pindahin dulu. Soalnya ada banyak ini ya. Oke, yang kedua, slide yang kedua. Ya, soalnya yang tadi oke. Bentar, siap. Kakak juga bergaya. 1, 2, 3. Ada yang belum dibuka kameranya. Bentar, belum. Loading. Ayah Sofia dibuka ke kameranya sama Sandra tuh. Oke. Oke, sip. Berikutnya. Terakhir. 1, 2, 3. Nih yang ada Rizka. Nobody, siapa nobody tuh? Oke ya, foto ya. 1, 2, 3. Oke, selesai adik-adik. Banyak sekali. Kakak senang banget hari ini bisa ketemu ya. Kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama ya. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astagfiruka wa atubu. Terima kasih. Ada absen. Terima kasih Kak. Ini Pais, ribut. Makasih Kak. Betul. Kami udah selesai.
nanti diisi modulnya ya. Ya. Assalamualaikum. Izin live. Boleh live ya. Silakan, boleh live. Iya, udah. Kak, nggak ada absen. Absennya kayaknya udah. Udah selesai. Ah, Ada absen. udah kayaknya udah dinam. Udah belum? Nggak ada absen ya anak-anak, bisa langsung keluar. Sudah dicatat. Oke. Saya izin keluar. Ya, boleh. Sama-sama adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.